warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Seriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 dari LPDK Universitas Syekh Kuala. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Kuta Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 1 pemanasan global dan dampak-dampak dari pemanasan global. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini, Alhamdulillah, alhamdulillah semangat hari ini ya. Baiklah, agar belajar kita hari ini diberkati oleh Allah, mari kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Siapa yang hadir hari ini? Alhamdulillah hari ini ada semua. Baiklah dari yang semua. Sebelumnya ibu mau menanyakan bacanya jika suhu bumi meningkat, kira-kira apa yang bisa rasakan? Panas. Jika panas saja, Tanaman layu karena kekeringan, mata air tubuh saya juga mengering. Cuaca tidak menentu, terkadang dingin, terkadang juga panas. ya cuacanya ekstrim ya, cuacanya panas, tidak normal. Kemudian coba anak-anak perhatikan ke depan semua.
Saya adalah satu kendaraan yang membuat negara semakin kokoh. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Ada lagi yang ingin berkomentar dengan video yang ibu tampilkan barusan? Nabila Aisyah, silakan. Jadi asap dan limbah mencemari udara sehingga suhu bumi semakin panas. Tumbuhan mati karena terlalu banyak CO2. Ya. Jadi apa yang kalian lihat tadi adalah ada bumi mula-mula dia bersih ya, kemudian dicemari oleh ada pabrik, apa lagi tadi? Ada limbah. Ya. Kemudian, ini gambar apa nih? Kebakaran ini tsunami, naiknya permukaan air. Video tayangan barusan dan gambar-gambar ini adalah berhubungan dengan pemanasan global. Jadi materi kita hari ini adalah pemanasan global. Jadi belajar kita hari ini masalah pemanasan global. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian pemanasan global, yang kedua mengidentifikasikan ciri-ciri dari dampak pemanasan global, yang ketiga adalah mengelompokkan ciri-ciri pemanasan global, yang terakhir adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Kita hari ini belajar kelompok kan. Penilaian yang ibu nilai adalah ada 3 aspek kan? Pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan, keterampilan, kerjasama ya. Jadi sekarang coba diatur meja berkelompok, kelompoknya yang sudah dibagikan. Ya, silakan cepat-cepat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 2 kami pertanyaannya mengenai pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan ciri-ciri dampak pemanasan global dari gambar di atas, spesies. Dan yang keempat, gagal panen. Yang kelima, hujan deras. Yang keenam, kebakaran. Dalam paparan yang lebih tinggi, itulah peran penting bagi lapisan ozon stratosfer untuk semua kehidupan di bumi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jawabannya, pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan dalam paparan yang lebih tinggi, itulah peran penting untuk semua kehidupan di bumi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jawabannya, pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan berbahaya bagi kesehatan. Bahkan kematian. Ini presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 1. Kelompok 1. Kita dulu ya. Apa yang dapat diprediksi jika terumbu karang rusak? Kami akan menjawab pada pertanyaan kelompok 1. Karena terumbu karang memiliki fungsi sebagai penjernih air di wilayah perairan. Jadi, jika terumbu karang musnah, maka hewan seperti lumba-lumba akan tersebut mati dan berpotensi punah. Baiklah, Gimana kelompok 2? Gimana kalau kelompok 1? Paham? Oke, kalau tidak ada, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok mana lagi yang ingin maju? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin menyaksikan hasil diskusi kami mengenai dampak pemanasan global, yang dimana dampak pemanasan global itu berdampak pada 3 kehidupan di bumi ini, yakni terhadap alam, terhadap kehidupan manusia, dan terhadap flora dan fauna. Nah, saya jelaskan dimulai dari terhadap alam. Pemanasan global terhadap alam itu dapat menyebabkan suhu bumi yang mulai meningkat. Nah, akibatnya penyakit mulai merajalela karena suhu bumi itu meningkat. Suhunya semakin panas, jadi dapat membuat penyakit baru seperti demam, sesak napas, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan kemudian ada kebakaran hutan. Dengan suhu bumi yang meningkat, kebakaran hutan itu dapat mudah terjadi karena suhu panas itu dapat menyebar di berbagai penjuru hutan. Dan kemudian ada badai yang dahsyat. Karena badai itu jadi dapat menyebabkan curah hujan yang berkelanjutan. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kemudian ada meningkatnya kekeringan. Dikarenakan kekeringan, air lama-kelamaan semakin langka, semakin susah didapatkan. Nah, dikarenakan air sudah tidak ada di kehidupan itu, maka badai pasir dan debu itu bakal tercipta
meluas. Dan kemudian dampak terhadap kehidupan manusia sama seperti terhadap alam bahwasannya dikarenakan pemanasan global suhu di bumi bakal terus meningkat. Menghasilkan hasil diskusi kami mengenai dampak pemanasan global, yang dimana dampak pemanasan global itu berdampak pada tiga kehidupan di bumi ini, yakni terhadap alam, terhadap kehidupan manusia, dan terhadap flora dan fauna. Nah, saya jelaskan dimulai dari terhadap alam. Pemanasan global terhadap alam itu dapat menyebabkan suhu bumi yang mulai meningkat. Nah, akibatnya penyakit mulai merajalela karena suhu bumi itu meningkat. Suhunya semakin panas, jadi dapat membuat penyakit baru seperti demam, sesak napas, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Dan kemudian ada kebakaran hutan. Dengan suhu bumi yang meningkat, kebakaran hutan itu dapat mudah terjadi karena suhu panas itu dapat menyebar di berbagai penjuru hutan. Dan kemudian ada badai yang dahsyat. Karena badai itu jadi dapat menyebabkan curah hujan yang berkelanjutan. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kemudian ada meningkatnya kekeringan. Dikarenakan kekeringan, air lama-kelamaan semakin langka, semakin susah didapatkan. Nah, dikarenakan air sudah tidak ada di kehidupan itu, maka badai pasir dan debu itu bakal tercipta, dan kemudian gunung itu bakal semakin meluas. Dan kemudian dampak terhadap kehidupan manusia sama seperti terhadap alam bahwasannya dikarenakan pemanasan global suhu di bumi bakal terus meningkat. Dan kemudian flora dan fauna. Dan untuk flora, dikarenakan pemanasan global, tanaman akan sulit bertahan hidup dikarenakan suhu yang meningkat dan juga kekeringan. Dan pada fauna itu dapat menyebabkan perubahan habitatnya terhadap kebiasaannya, yang menyebabkan sebagian hewan itu bermigrasi atau berpindah ke tempat lain. Dan akhirnya flora dan fauna itu juga akan mengalami kepunahan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kelompok 1, silakan. Apa hubungan pemanasan global dengan cuaca buruk? Pemanasan global yang akan memicu perubahan iklim berdampak pada naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola hujan. Dapat dipahami? Bagaimana kelompok Kelompok 1, jawaban dari kelompok 3? Bisa dipahami? Bisa. ada yang ingin ditanya? Dari kelompok kami, bagaimana pemanasan global mempengaruhi ekosistem hutan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemanasan global mempengaruhi ekosistem hutan dengan beberapa dampak, yang antara lain peningkatan suhu menyebabkan perubahan dalam sistem terumbu pohon dan tanaman yang dapat mengganggu
penggunaan listrik, emisi gas, bahan bakar kendaraan, dan penebangan hutan. Apakah dapat dimengerti? Dapat. Gimana kelompok yang bertanya? Paham yang dijelaskan kelompok 1? Presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 kami dengan kelompok tangkap orang dan narasi daerah. Saya Rian, jadi pertanyaan pertama yang saya pernahkah anak-anak itu semua masuk ke dalam mobil yang selama pandemi terbuka juga kenikmatan? Pasti kita semua merasakan pernah. Seperti lakukan hasilnya karena kita di dalam mobil. Yang kedua pertanyaan, apa yang pernah rasakan ketika masuk ke dalam mobil yang selama pandemi terbuka dan juga kenikmatan? Jawabannya pasti sangat panas karena sinar matahari masuk melalui kaca dan diserap oleh mobil. Dan ketika semua pintu dan jendela ditutup, energi semua akan terperangkap karena kaca tidak dapat menyalurkan panas dengan baik. Dan air tertutup menjadi seperti oven. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan panas adalah melalui udara yang kita tidak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah yang pertama memeriahkan sedikit saja bukaan di dalam mobil agar panas bisa dilakukan. Namun jika ada orang yang di dalam mobil tersebut, maka hal ini bisa sangat berbahaya, apalagi karena suhu naik terlalu cepat sehingga banyak terjadi kematian di kita. Tapi yang saya katakan yang ketiga adalah pengertian kemanusiaan global dan sebutkan ciri-ciri kemanusiaan global. Yang pertama, pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa sih ciri-ciri dari pemanasan global itu? Yang saya sebutkan ada 5. Yang pertama, karbon dioksida jumlahnya lebih banyak yang membuat. Yang kedua, perubahan iklim dan cuaca di berbagai daerah yang tidak sulit. Yang ketiga, meningkatnya suhu rata-rata udara yang semakin panas. Yang keempat, kenaikan permukaan laut. Yang kelima, adanya pengurangan kebanyakan. Sekian ada pertanyaan yang ditanyakan dari kelompok 4 misalnya, Apa yang terjadi pada hewan saat terjadinya pemanasan global? kami dari kelompok B menjawab pertanyaan dari kelompok. Dalam pemanasan global, Saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja contoh pemanasan? yaitu limbah industri, penggunaan listrik, emisi gas, bahan bakar kendaraan, dan penebangan hutan. Apakah dapat dimengerti? Di mana kelompok yang bertanya? Paham yang dijelaskan kelompok 1? Luar biasa anak-anak ibu semua hari ini. Tampilannya semua bagus-bagus. Yang paling bagus dari hasil penilaian itu kelompok 3. Kelompok 1 baiklah anak-anak semua, hari ini kalian sudah belajar dan semuanya mendapatkan ilmu. Sebelumnya ada yang ingin disebutkan hasil pelajaran kita hari ini? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada nggak yang mau menunjukkan hasil pelajaran kita hari ini? Askia, silakan. Meningkatnya suhu permukaan bumi sehingga bumi menjadi panas, cuaca ekstrim
Ya, pengertian dari pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi panas dan menyebabkan cuaca yang ekstrim. Kemampuan ekstrim di sini apa? Berbahaya. Cuaca yang berbahaya, cuaca yang tidak normal. Ya, tepuk tangan buat sekali. Kemudian ada lagi yang ditimbulkan dari dampak-dampak pemanasan global. Kayla, silakan Kayla. Jadi kita juga mempelajari mengenai dampak dari pemanasan global itu sendiri. Misalnya seperti banjir, mencairnya es di kutub, terus menciptakan wabah penyakit, dan yang terakhir itu kepunahan manusia dan hewan. Ya, jadi dampak-dampak dari pemanasan global adalah terjadinya kekeringan tadi ya, banjir, mencairnya es di kutub, punahnya hewan, itu adalah dampak-dampak dari pemanasan global. Terima kasih Kayla. Tepuk tangan untuk Kayla. Baiklah dengan itu semua, Ibu akan melakukan evaluasi, memberikan soal tes terhadap pembelajaran kita hari ini. Soal tes ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nanti langsung dijawab di soal ini. Ditulis nama, makhluk, tanggal berapa. Sekarang dibagikan ya. Sudah Kayla, kumpulkan semua. Oke anak-anak semua, selanjutnya kali ini akan memberikan PR, 2 PR. Nanti lihat di buku paket halaman 102. Kemudian selanjutnya Ibu akan membagikan rubrik penilaian kalian terhadap proses pembelajaran nanti. Sekarang bagikan.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dulu dengan membaca doa di dalam hati masing-masing yang dipimpin oleh kita. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa besok. Mudah-mudahan kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pelajaran yang saya buat. Mohon bimbingan dan saran dari dosen pembimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.